We are students from the Amuntai College of Administrative Science. This video is guaranteed to complete our assignment or the first class of management course. Our lecturer is Mr. Fahri SOS MAP. From Group 4, we will present the topic of management learning and management motivation. Before we to discuss the topic, let's get to know one group member of SSN. Hello, my name is Reso Hendoko, NPM 2023313. Hello, my name is Noval Agil with NPM 2023305. Hello everyone, my name is Jairatu Nadia, NPM 2023326. Hello, my name is Devi Lianda Sapitri, NPM 2023280. Let me introduce myself. My name is Husnul Hatimah, NPM 2023287. My name is Siti Mutia, NPM 2023320. Hi, my name is Sayatima Puja, NPM 2023285. My name is Muhammad Sauki, NPM 2023302. Hello, my name is Nobita Sari, NPM 2023309. Hello, my name is Wahyudin, NPM 2023323. Kepemimpinan merupakan kemampuan pemimpin dalam menggerakkan bawahannya agar bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan pimpinan. Manajemen kepemimpinan adalah suatu keterampilan organisasi yang terdiri dari pengetahuan, manajemen, dan keterampilan kepemimpinan, atau dapat dijelaskan sebagai keterampilan mengelola organisasi dan kemampuan memimpin, mengarahkan, dan memotivasi secara efisien dan efektif. Manajemen kepemimpinan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan organisasi. Kepemimpinan yang efektif akan melahirkan organisasi yang kompetitif. Jadi, kepemimpinan adalah bagian strategis dari manajemen yang efektif. Individu yang memegang fungsi manajemen kepemimpinan dalam organisasi biasanya adalah manajer atau pimpinan perusahaan. Pemimpin biasanya memainkan 3 peran. Pertama, peran antar pribadi. Peran ini berkaitan dengan hubungan antara seorang pemimpin dengan anggota timnya, yang melibatkan kemampuan seseorang pemimpin untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Artinya, pemimpin harus mampu membangun hubungan yang baik dan fokus pada kebutuhan dan kepentingan anggota timnya. Kedua, peran informasional. Peran ini terkait dengan proses pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi kepada anggota tim. Pemimpin yang efektif dalam peran ini dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang baik terhadap informasi yang tersedia. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu mengumpulkan informasi yang relevan baik dari dalam maupun luar organisasi. Ketiga, peran pengambil keputusan. Peran ini melibatkan pemimpin harus mengevaluasi situasi, memahami risiko, dan membuat keputusan yang mendukung tujuan dan visi organisasi. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat waktu dan efektif merupakan aspek kunci dari peran kepemimpinan ini. Kepemimpinan dalam manajemen memiliki 5 fungsi, yaitu fungsi yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi instruktif yaitu fungsi yang mengacu pada peran pemimpin sebagai pengajar dan pembimbing bagi bawahan.
pemimpin dengan fungsi instruktif akan memberikan petunjuk, pedoman, dan arahan yang jelas terkait tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh anggota tim atau bawahan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif yaitu pemimpin mendengarkan pendapat bawahan, memberikan kesempatan bagi partisipasi aktif, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Hal ini tidak hanya memperkuat keterlibatan anggota tim, tetapi juga dapat menghasilkan solusi yang lebih holistik dan diterima secara luas. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Fungsi ini mencakup kemampuan pemimpin merangsang aktivitas partisipatif agar semua peserta dapat berinisiatif dalam proyek. Yang keempat, fungsi delegasi yaitu memungkinkan pemimpin untuk mendelegasikan tanggung jawab kepada individu yang memang sesuai dengan tujuan tersebut. Yang terakhir, fungsi pengendalian menunjukkan kemampuan pemimpin dalam mengelola dan mengendalikan bawahan atau pegawai dalam konteks organisasi atau perusahaan. Beberapa sifat-sifat dasar kepemimpinan yakni 1. Kompeten, yaitu menunjukkan kompetensi kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat serta membuat seorang pemimpin efektif dan berhasil dalam memimpin tim atau organisasi. 2. Berwawasan, maju, seorang pemimpin dapat menetapkan tujuan secara menyeluruh serta memiliki visi yang dapat dikomunikasikan dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Selain itu, mempunyai gambaran bagaimana cara untuk meraih keberhasilan dan menetapkan prioritas berdasarkan nilai-nilai inti organisasi. 3. Menginspirasi. Sifat ini memperlihatkan kepercayaan diri dalam seorang pemimpin dalam semua interaksi, memegang kendali, memiliki daya tahan, memberi inspirasi, dan memberdayakan orang-orang yang dipimpinnya untuk terus berprestasi. 4. Mengaktualisasi diri. Sifat ini membuat pemimpin untuk terus mengembangkan potensi diri dan mencari tantangan baru. Ini mencakup pemahaman diri yang mendalam, refleksi, dan komitmen untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sebagai pemimpin. 5. Yaitu jujur dan rendah hati. Sifat pemimpin seharusnya selalu bersikap tulus, rendah hati, dapat diandalkan, dan jujur dalam menjaga kepercayaan. Macam-macam gaya kepemimpinan. Pertama, otokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang dominan yang meliputi berbagai tindakan dan keputusan. Ketergantungan tim pada pemimpin untuk pengambilan keputusan. Misalnya pada gaya kepemimpinan dalam organisasi militer. Kedua, birokrasi, yaitu suatu gaya manajemen yang mengatur berbagai hal secara sistematis. Maksudnya, gaya kepemimpinan yang mengikuti aturan, prosedur, dan hierarki yang telah ditetapkan. Contohnya pada kantor pemerintahan. 3. Partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan lebih banyak ruang bagi bawahannya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemimpin mendorong partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan dan membangun kolaborasi, contohnya pada organisasi nirlaba. Keempat, delegatif, yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Pemimpin memberikan tanggung jawab dan keputusan kepada anggota tim, memberikan kebebasan dalam pelaksanaan tugas. Gaya kepemimpinan ini hanya dapat digunakan jika bawahan memiliki kematangan yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang bertindak atau mencapai tujuan tertentu. Manajemen motivasi adalah proses mengelola dan mengarahkan upaya individu atau tim dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan faktor motivasi. Ini mencakup memahami kebutuhan, harapan, dan aspirasi karyawan, serta memberikan insentif yang tepat untuk meningkatkan semangat dan kinerja karyawan. Motivasi dalam manajemen hanya ditunjukkan kepada sumber daya manusia pada umumnya dan bawahan pada khususnya. Motivasi bagi sebagian orang adalah hal yang penting sebagai cambuk semangat untuk meraih kesuksesan dan mencapai target yang diberikan. Proses motivasi yaitu 1. Pengenalan kebutuhan atau harapan. Proses pengenalan ini, individu menyadari bahwa ada suatu kebutuhan atau tujuan yang perlu dipenuhi. Kedua, pencarian alternatif tindakan. Setelah menyadari kebutuhan atau harapan,
individu mulai mencari alternatif tindakan atau strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, evaluasi alternatif, mengevaluasi tindakan berdasarkan kriteria tertentu seperti efektivitas, efisiensi, dan dampaknya terhadap tujuan yang diingin dicapai. Yang keempat, pemilihan tindakan. Individu memilih tindakan yang dianggap paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Yang kelima, implementasi tindakan. Tahap ini, individu mulai menerapkan usaha, energi, dan sumber daya lainnya untuk menjalankan rencana mereka. Yang keenam, pengalaman dan umpan balik. Individu mengalami pengalaman, hasil dari tindakan tersebut memberikan umpan balik yang dapat positif ataupun negatif, yang dapat mempengaruhi motivasi di masa depan. Yang ketujuh, penilaian dan koreksi. Individu menilai hasil dari tindakan yang diambil dan membandingkan dengan harapan awal. Yang kedelapan yaitu pemenuhan atau kepuasan kebutuhan. Jika tindakan yang atau pencapaian tujuan yang dapat meninggalkan motivasi. Ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif terjadi ketika seorang manajer atau pemimpin memotivasi bawahannya dengan memberikan penghargaan kepada karyawan atau bawahannya yang berhasil atau berprestasi. Motivasi ini akan mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menerima hadiah atau penghargaan yang lebih banyak lagi di kemudian hari. Dan yang kedua adalah motivasi negatif. Motivasi negatif adalah ketika atasan atau manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman ketika bawahan tersebut melakukan kesalahan atau melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan. Motivasi ini akan membuat karyawan melakukan pekerjaan dengan baik agar tidak lagi ditegur atau dihukum di kemudian hari. Ada dua metode motivasi, yaitu motivasi langsung dan motivasi tidak langsung. Metode motivasi langsung melibatkan pemberian rangsangan atau insentif secara langsung kepada individu sebagai bentuk pengakuan atau hadiah atas pencapaian atau kerja yang baik. Jadi sifatnya khusus, misalnya memberikan bonus kepada individu atau tim yang mencapai atau melebihi target kinerja yang ditetapkan, memberikan penghargaan, promosi, jabatan, hadiah, dan lain-lain. Metode yang kedua adalah metode motivasi tidak langsung. Metode motivasi tidak langsung merupakan motivasi yang diberikan sebagai sarana untuk menunjang semangat kerja bawahan agar lancar melaksanakan pekerjaannya, sehingga seseorang betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Kesimpulannya, kepemimpinan merupakan kemampuan pemimpin dalam menggerakkan bawahannya agar bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan pimpinan. Dan motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi dan kepemimpinan mempengaruhi manajemen, yaitu dengan cara memberikan pengaruh terhadap semua bawahan. Kombinasi yang seimbang antara gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan motivasi yang positif dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif untuk mencapai keberhasilan organisasi. Keduanya merupakan elemen kunci dalam manajemen untuk mencapai keberhasilan organisasi dengan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan produktif. Real that has been present by our group. We hope it was useful and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did? For the love of my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my